Kini kita simak deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas telah merampungkan rancangan awal rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Pemerintah PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan rancangan tersebut akan menampung program-program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto. Suharso mengungkapkan arahan Presiden untuk RKP 2025 dan juga kebijakan fiskal adalah menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program Presiden terpilih. Adapun rancangan ini masih bersifat awal dan akan direvisi, di mana program-program yang masuk dalam RKP bisa ditambahkan setelah Presiden terpilih ditetapkan dan gugatan di MK selesai. Dalam RKP 2025 versi rancangan awal, pemerintah menetapkan tema, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema itu, rancangan awal RKP 2025 menetapkan 5 agenda pembangunan. Agenda pembangunan itu diantaranya transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Agenda lainnya soal ketahanan nasional, budaya, dan ekologi. Informasi berikutnya, pasar kripto terpantau melemah hari ini mulai dari Bitcoin, Ethereum, hingga Dogecoin. Pelemahan didorong oleh 3 faktor eksternal, diantaranya data ekonomi Amerika Serikat yang terpantau kuat, baik dari sisi retail sales hingga inflasi yang memanas. Sentimen lainnya dari konflik Timur Tengah antara lain Iran dan juga Israel, hingga dana yang diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat atau ETF Bitcoin Spot dan ETF Ethereum Spot yang disetujui di Hong Kong. Namun tampaknya investor China kemungkinan tidak akan diizinkan untuk membeli ETF tersebut. Jika merujuk dari CoinMarketCap pada Kamis hari ini, pasar kripto terpantau melemah. Bitcoin turun 3,36% ke 61.595 US dollar. Dan secara mingguan berada di zona negatif 12,83%. Ethereum berada di zona merah 2,9% dan dalam 24 jam terakhir. Dan dalam sepekan mengalami depresiasi 15,26%. Sementara Dogecoin mengalami depresiasi 5,29% dalam 24 jam terakhir. Dan dalam 7 hari terakhir ambles 25,78%. Di informasi berikutnya ada harga emas antam yang melesat kala emas dunia mengalami koreksi. Harga emas logam mulia produksi aneka tambang tercatat 1,335 juta rupiah atau melesat Rp14.000 per gram. Posisi ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada Selasa pekan ini di lokasi yang sama yaitu butik emas LM Geraha Dipta Pulau Gadung tercatat harga buyback berada di posisi Rp1,23 juta per gram. Menurut Philip Strable, Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures di Chicago, harga emas hanya akan turun jika Bank Sentral berhenti membeli atau jika investor kembali ke fase risk on. Dari sentimen global, ketegangan Timur Tengah masih menjadi faktor utama di mana Iran mengatakan militernya siap menghadapi setiap serangan Israel. Sementara itu, dari negeri Paman Sam, pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat termasuk Gubernur Federal Reserve Jerome Powell tidak memberikan panduan apapun tentang kapan suku bunga dapat diturunkan dan justru mengatakan bahwa kebijakan moneter perlu bersifat restriktif lebih lama. Di informasi yang terakhir, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyindir peran Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Menurut Wang, negara yang dipimpin Presiden Joe Biden itu acap kali memveto resolusi gencatan senjata yang masih terjadi di Gaza. Sindiran terhadap Amerika Serikat ini disampaikan Wang setelah pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Pusat. Setelah seringkali memveto, Amerika Serikat kemudian memilih abstain dalam resolusi PBB terkait tuntutan gencatan senjata segera di Gaza. Namun pihak Amerika Serikat menyebut resolusi terbaru ini tidak mengikat. Keputusan DKPBB berdasarkan piagam PBB bersifat mengikat, sehingga setiap anggota negara harus bertanggung jawab menaatinya.
Wang menyebut sebagai anggota tetap DKPBB, Amerika Serikat seharusnya menaati aturan.